Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Edmund Banyu Kauripan dengan NIM J0304211103 dari program studi teknik komputer angkatan 58, kelas praktikum B2 mata kuliah organisasi komputer. Di sini saya akan menjelaskan tentang 3 buah rangkaian flip-flop, yaitu yang pertama adalah rangkaian SR flip-flop, lalu yang kedua adalah rangkaian D flip-flop, dan yang terakhir adalah rangkaian JK flip-flop. Di sini saya sudah menyiapkan tabel kebenaran dari ketiga rangkaian tersebut, yang nantinya tabel kebenaran ini akan diuji menggunakan rangkaian yang akan saya buat pada software Proteus. Langsung saja, di sini saya akan membuat rangkaian yang pertama, yaitu rangkaian SR flip-flop. Yang pertama kita membutuhkan 2 buah logic state di sini. Lalu gerbang NOR, lalu untuk outputnya kita membutuhkan logic probe sebagai output untuk menampilkan hasil output. Langsung saja kita sambungkan kabel-kabelnya ini ke sini, lalu ini ke sini, dan ini ke sini. Nah, sudah jadi ini adalah rangkaian SR flip-flop. Di sini di mana yang ini saya akan memberikan tanda ya bahwa ini adalah inputan untuk D. Bukan D, maksud saya inputan untuk S karena ini rangkaian SR flip-flop. S dan R. Saya atur dulu sebentar supaya jelas. Ini S dan yang ini R. Kita ubah menjadi R. Lalu setelah itu untuk outputnya saya memberi tanda gini Q aksen, yang atas Q aksen, yang bawah adalah Q. Nanti saya akan kita lihat ini Q aksen dan yang bawahnya adalah Q. Oke. Langsung saja kita jalankan rangkaiannya. Nah, di situ kita bisa mulai ya. Tadi belum masuk inputannya. Sekarang kita coba mulai. Kita bandingkan. Nah, oke. Sebentar. Nah, ini dia. Kita bisa lihat ya, yang pertama adalah ketika kedua inputannya S ataupun R itu berupa input 0, 0. S0, R0. Nah, maka tidak akan terjadi apa-apa. Maksud saya ketika ininya, kita bisa lihat dulu, kita lanjutkan dulu ya. Nanti akan saya jelaskan mengapa ini no change. Yang pertama kita lanjutkan dulu ke 01 ya. S-nya 0, R-nya 1. Nah, kita lihat ya, Q aksennya 1, Q-nya 0. Lalu ketika yang satu adalah S-nya. Nah, yang satu S-nya adalah yang satu adalah Q-nya ya, yang satu adalah Q, yang 0 adalah Q aksennya. Lalu kita coba kedua-duanya 1. Nah, maka Q dan Q aksen akan menghasilkan output 0. Nah, sekarang saya akan jelaskan mengapa ketika inputannya kedua-duanya bernilai 0, S dan R bernilai 0, mengapa di sini no change? Karena ketika kita ubah, nah ini tidak berubah menjadi apapun. Ini 1 kan 01, begitu ini saya ubah menjadi 0, nah ini tidak berubah. Tapi begitu ini kita ubah jadi 1 kan 01 SR itu, jika S1 R-nya 0, Q aksennya akan berubah jadi 1 dan Q-nya 0 ya. Q aksennya 1,
Q-nya 0. Tapi begitu ini R-nya saya ubah jadi 0, jadi inputannya 00, ini tidak berubah. Jadi dapat disimpulkan ketika kedua inputan S dan R-nya itu bernilai 0, maka tidak akan terjadi apa-apa atau no change. Baik, itu adalah untuk rangkaian yang pertama, yaitu rangkaian SR flip-flop. Baik, kita lanjutin ke rangkaian yang kedua, yaitu rangkaian D flip-flop ya. Saya akan membuat rangkaiannya. Yang pertama, seperti biasa kita membutuhkan 2 buah logic state sebagai input. Nah, di sini yang membedakan kita membutuhkan gerbang NAND, 4 buah gerbang NAND, dan nanti akan ada 1 buah gerbang NOT. Ini di sini. Lalu untuk outputnya adalah logic probe. Agak kanan sedikit supaya agak panjang. Nah, sekarang kita coba masukkan gerbang NOT ya. Gerbang NOT di sini kita rotate supaya kabelnya sesuai. Kita sambungkan ke sini, lalu ini kita sambungkan ke sini. Ini dulu, ini terlebih dahulu, ini ke sini, lalu ini ke sini. Gerbang NOT-nya menyambungkan seberangnya, lalu ini ke sini. Nah, lalu ini ke sini, lalu ini kita sambungkan terlebih dahulu ke logic probe, lalu ini ke sini seberang, dan yang ini juga ke seberang. Oke. Nah, di sini karena di sini sudah menggunakan clock ya, di sini saya akan mengubahnya menjadi clock yang sudah otomatis. Nah, di sini clock ya. Nah, kita sambungkan ke sini. Nah, saya akan memberikan tanda terlebih dahulu sebelumnya supaya tidak bingung. Ini D dan ini adalah clock ya. Lalu di sini nanti Q dan Q accent. Ini D karena rangkaian D flip flop. Lalu di sini adalah CLK, singkatan dari clock. Lalu ini Q dan ini Q accent. Q accent, oke. Baiklah, sekarang kita coba jalankan rangkaiannya ya. Lalu kita bandingkan dengan tabel kebenaran. Nah, di sini. Oke. Kita zoom sedikit. Nah, ini untuk rangkaian D flip flop sudah ada tabel kebenarannya. Nah, di sini saya menggunakan clocknya yang otomatis, jadi sudah otomatis menyesuaikan dengan nilai yang ada di tabel kebenaran ini ya. Langsung saja kita mulai dengan yang pertama, clocknya bernilai 0 dan D-nya itu tidak ada ya, jadi no change. Jadi sebenarnya jika D-nya clocknya itu bernilai 0, tidak akan berubah apa-apa, tidak akan aktif rangkaian D flip flop ini. Langsung saja kita lanjut ke yang kedua, yaitu ketika clocknya bernilai 1, ini sudah otomatis akan mengikuti, dan D-nya bernilai 0. Nah, di sini saya sudah mengubah D-nya menjadi nilainya 0, maka Q-nya akan bernilai 0 dan Q aksen bernilai 1. Ya, sudah benar ya. Lalu ketika D-nya bernilai 1, maka Q-nya akan bernilai 1 dan Q aksennya akan bernilai 0. Nah, sudah benar juga sesuai dengan sesuai dengan tabel kebenaran rangkaian D flip flop. Baik, itu adalah rangkaian yang kedua, yaitu rangkaian D flip flop. Baik, selanjutnya adalah rangkaian yang terakhir, yaitu rangkaian JK flip flop. Nah, di sini saya menggunakan IC JK flip flop, yaitu JKFF ya, untuk membuat rangkaian ini. Rangkaiannya cukup sederhana. Di sini saya juga menggunakan clock yang otomatis juga. Lalu logic state untuk inputannya.
dan untuk outputnya adalah logic probe. Oke. Nah, ini sudah selesai untuk rangkaiannya. Langsung saja kita bandingkan dengan tabel kebenarannya ya. Nah, ini kita bandingkan. Nah, ini dia. Sebentar, oke. Nah, ini sudah ada labelnya ya. Di sini J, di sini CLK adalah clock, dan K untuk inputan K ya. Di sini juga saya sudah buat. Nah, di sini juga seperti tadi XS ini adalah maksudnya no change. Nah, di mana no change ini saya akan jelaskan juga. Kita jalankan dulu. Nah, misalnya saya ubah J-nya menjadi 1. Nah, di mana jika J-nya menjadi J-nya 1, di sini pada tabel kebenaran J-nya 1 dan K-nya 0, maka hasil inputnya adalah 1, 0. Q-nya 1, Q aksen 0. Nah, di sini jika saya ubah menjadi 0. Nah, di sini bukan berarti hasil outputnya itu 1, 0, tetapi tidak berubah karena saya ubah menjadi 0, 0, ini tidak berubah, tetap 1, 0. Nah, saya akan berikan dengan satu lagi, dimana ketika inputan J-nya itu 0 dan K-nya itu 1. Nah, ini kan 0, 1 ya jadinya. Q-nya 0, Q aksennya 1. Nah, ketika saya ubah menjadi 0, nah, inputannya juga tidak berubah. Jadi bukan berarti, maksud saya bukan inputan, maksud saya outputannya juga tidak berubah. Jadi ini bukan berarti output dari inputan J0 dan K0 itu berupa 0 dan 1, tetapi no change, tidak berubah, karena tadi saya sudah coba ketika yang inputan J-nya 1 itu hasilnya 1, 0, begitu saya ubah menjadi 0, 0, tidak berubah juga. Terlalu saya ubah juga tadi ketika J-nya 0, K-nya 1, outputnya seperti ini. Ketika saya ubah menjadi 0, 0, ini juga tidak berubah. Nah, berarti dapat disimpulkan ketika outputnya 0, 0, maka hasilnya adalah tidak aktif atau no change. Lalu seperti yang tadi kita lanjutkan ya. Ketika J-nya bernilai 1, maka Q-nya akan bernilai 1, Q aksennya akan bernilai 0. Lalu ketika yang bernilai 1 adalah K-nya, maka Q-nya akan bernilai 0, Q aksennya akan bernilai 1. Lalu di sini ketika kita ubah menjadi 1, 1 akan terjadi keadaan toggle, di mana outputnya itu akan bergantian. Jadi 1, 0, 1, 0 secara bergantian karena ini otomatis ya. Bisa dilihat di sini berkedap-kedip ya, biru dan merah, di mana biru bernilai 0, merah bernilai 1. Maka akan langsung menghasilkan output toggle atau bergantian 1, 0, 1, 0, 1, 0. Baik, mungkin sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.